Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik sekali lagi buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Dia tetap Tuhan yang baik, amin. Saya tahu waktu kita menyanyikan kebaikan Tuhan tadi, itu yang terjadi, itu yang digenapi dalam hidup setiap kita Bapak Ibu Saudara. Banyak orang berpikir begini, kalau kita nyanyi, saya pernah ketemu sama banyak orang begini Bapak Ibu. Dan saya yakin saya nggak menemukan itu di sini. Banyak orang datang ibadah, banyak orang datang kebaktian, ketika pujian penyembahan dinaikkan mereka berkata begini, udahlah masih pujian penyembahan kok, belum firman Tuhan, nanti aja kita hadir. Ibadah jam berapa Bapak Ibu? Halo, ibadah jam berapa? Jam 4. Jujur ya, yang hadir sebelum jam 4. Ya selain pelayan Tuhan mah wajib ya. Yang hadir sebelum jam 4 sekali lagi boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Ih, ini gak bohong kan? 95% angkat tangan Om. Ini one day dipanggil Tuhan duduk di sebelah kanan Petrus nih, saking rohaninya nih. Pintu surga belum dibuka, mereka udah duduk duluan nih kayaknya. Yang hadir setelah jam 4. Yang gak angkat tangan kapan hadir? Tiba-tiba aja muncul di sini. Ini yang firman Tuhan katakan, gak pernah terlalu cepat, gak pernah terlambat. Kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, waktu saya dikasih tahu honoring and loving God, sesuatu yang sangat gampang diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Tapi izinkan saya mau share sedikit pengalaman kami, bagaimana sampai hari ini pun, oh istri saya ada di sini sudah tiba, meskipun tidak tepat waktu karena memang, oh boleh berdiri, ini istri saya Bapak Ibu. Saya ingat banget beberapa waktu lalu ada kan oma-omanya di sini kalau nggak salah, yang kecewa banget kan. Waktu saya kesaksian, kami itu dibilang orang susah punya anak gitu kan Om. Tuhan kasih 2 anak dalam keluarga kami sekarang. Habis ibadah saya ingat di sini kok itu. Yang omanya bilang, saya kira kamu belum menikah, saya kan mau kasih cucu saya buat kamu. Begitu. Dalam hati saya waktu itu, oma mau kasih cucu atau omanya yang mau sama saya? Gitu enggak ya? Bapak Ibu Saudara, honoring and loving God itu susah banget. Tapi saya mau kasih tahu sedikit aja Bapak Ibu Saudara bahwa orang yang menghormati dan mengasihi Tuhan itu ya, mengakui kedaulatan Tuhan dalam segala hal. Katakan sama-sama, mengakui kedaulatan Tuhan dalam segala hal. Artinya bukan cuma ketika uangmu banyak, ketika uangmu sedikit pun kau tetap mengakui bahwa Tuhan yang berdaulat dalam hidupmu. Bukan cuma ketika sakitmu disembuhkan, ketika sakitmu makin parah pun kau mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidupmu. Itu namanya menghormati dan mengasihi Tuhan, salah satu bentuknya. Ada seorang hamba Tuhan, seorang anak Tuhan, Ayub Bapak Ibu Saudara. Pasti semua tahu kisahnya. Ada yang punya nama Ayub gak di sini? Gak ada yang punya nama Ayub? Siapa yang pengen? Ada? Ada Ayub? Mana Ayub? Jarang loh nama orang Ayub. Oh iya Pak. Itu bukan nama baptis kan, nama dari lahir Pak. Ayub, mantap Pak. Pengen hidup kayak Ayub gak Pak? Loh kenapa Bapak Ibu ketawa? Pak pengen hidup kayak Ayub gak? Ya, saya bukan Tuhan yang mengerti isi hati Pak. Bapak cuma gini saya gak ngerti itu ya. Kenapa Bapak Ibu ketawa waktu saya tanya pengen hidup seperti Ayub? Jangan langsung ingat penderitaannya dong. Jangan langsung ingat sakit penyakitnya dong. Kita baca sebentar ya, saya tadinya gak mau sharing baca ini, tapi karena ketawa Bapak Ibu Saudara mencurigakan, jadi kita mau baca dulu. Ayub pasal 1 dulu, mungkin multimedia boleh bantu saya. Ayub pasal yang pertama, ini yang firman Tuhan katakan Bapak Ibu. Ayub pasal yang pertama mungkin bisa ditayangkan. Ayub itu setelah Matius Om. Siapa nih yang pegang multimedia? Om Franklin, saya beberapa waktu lalu pelayanan di Jogja. Di GPD Hagios, mungkin tahu ya. Saya pernah di sana. Jadi waktu itu memang ratapan. Yang waktu, ya namanya kan habis Yeremia kan ada ratapan, habis pembuangan itu. Ada ratapan, tapi at the end of ratapan itu, di akhirnya itu dia tetap ngasih tahu dalam ratapanku pun, ini yang aku percaya, inilah yang menguatkan aku, tak berkesudahan kasih setia Tuhan gitu ya ayatnya. Jadi waktu di Jogja itu saya ngomong begini, ini live streaming kan, gak apa-apa buktinya, biar mereka nonton juga kejadian soalnya. Saya bilang begini, ratapan 3 waktu itu kan, multimedia lama. Terus saya lihat ada beberapa jemaat yang bawa Alkitab, dia bingung. Terus saya bilang begini, ratapan itu di depan Om, saya bilang gini, ratapan itu Pak setelah Matius. Apa yang terjadi?
dia buka Matius beneran. Terus saya bilang, Pak saya cuma bercanda. Jemaat Tuhan sekarang pinter-pinter. Tahu gak ngomongnya apa? Ya lagian Pak Michael kan hamba Tuhan ngomong apa ya saya percaya gitu. Padahal dia gak tahu ratapan itu di mana, itu aja sebenarnya. Oke, Ayub, ini kata firman Tuhan. Untuk menjawab kecurigaan Bapak Ibu Saudara tadi ya. Saya tanya siapa yang mau hidup kayak, saya tanya Pak Ayub kan, mau hidup kayak Ayub gak? Bapak Ibu ketawa, ini loh firman Tuhan. Kenapa saya tanya? 1, 2, 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Terus orang itu, si Ayub ini saleh. Terus jujur. Terus takut akan Allah. Terus apa yang salah? Jadi kalau saya tanya, mau gak kayak Ayub? Bapak Ibu masih mau ketawa? Pertanyaannya begini, siapa yang mau hidup kayak Ayub? Angkat tangan. Ini pikirannya masih ke penderitaan Ayub nih Om. Kelihatan dari wajah-wajahnya ini memang, ya saya bisa melihat wajah Bapak Ibu Saudara lah. Wajah kita sama, wajah-wajah pergumulan ya. Ayat 2 dikatakan begini. Kalau Bapak Ibu belum mau seperti Ayub, ayat 2 dijawab begini. Iya, Ayub ini mendapat 7 anak laki-laki dan oke, ayat berikutnya. Next, ayat 3. Iya, Ayub ini memiliki apa? 7.000 ekor kambing domba, terus 3.000 ekor unta, terus 500 pasang lembu, terus 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah, katakan sangat besar. Oke, terus sehingga orang itu, si Ayub itu, apa katanya? Adalah yang terkaya dari semua orang. Siapa yang mau hidupnya kayak Ayub? Semakin banyak tangan-tangan yang terangkat. Brother, namanya siapa? Namanya siapa? Selo. Marcelo, saya dengarnya Jelo. Jennifer Lopez, saya pikir gitu. Selo, Marcelo. Marcelo mau gak kayak Ayub? Setelah baca ini mau. Kamu belum baca ayat selanjutnya loh. Kamu baru baca ayat ini doang. Mau gak? Keren gak? Kalau sampai dikatakan sehingga Marcelo itu adalah orang yang terkaya di Sidoarjo. Telat tepuk tangannya. Mau gak Bapak Ibu kayak Ayub? Oh ya. Orang tua mau gak punya menantu kayak Ayub? Udah saleh, jujur, takut akan Tuhan. Apalagi katanya menjauhi kejahatan. Gak cuma itu, hartanya melimpah luar biasa. Pak Ayub, mau gak hidup kayak Ayub Pak? Lagi lihat Pak Ayub yang bingung sekarang. Semua pasti mau Bapak Ibu. Coba lihat kiri kananmu. Katakan, tanya dia, kamu mau gak kayak Ayub? Kata firman Tuhan, waktu dia punya seluruh hartanya, waktu dia punya semua yang dia mau, dia ingini, waktu hidupnya baik-baik aja, ini kata firman Tuhan, dia takut akan Tuhan. Banyak orang lupa sama Tuhan ketika hidupnya sudah diberkati. Gak di sini Om, tapi banyak jemaat Tuhan. Pas pergumulan datang sama Tuhan nangis-nangis. Pas nanti hartanya banyak, sibuk, lupa sama Tuhan, lupa ke gereja. Gak di sini, gak di sini, di situ. Enggak ya, Bapak Ibu harus kayak Ayub nih, mengakui kedaulatan Tuhan dalam segala hal. Buktinya di mana? One day, iblis kan ngomong gini sama Tuhan. Kira-kira bahasanya begini, iyalah dia takut akan Tuhan, iyalah dia jujur, iyalah dia saleh. Kan hartanya banyak, kan hidupnya enak, kambing dombanya banyak banget. Coba kalau hartanya gak ada, coba kalau kambing dombanya, coba anaknya itu semua diambil. Kira-kira dia masih takut akan Tuhan gak? Kira-kira dia masih menghormati Tuhan gak? Kira-kira dia masih mengasihi Tuhan gak? Dan Tuhan bilang, oh monggo silahkan coba dicobain gitu ya. Singkat cerita Bapak Ibu, ini perhatikan baik-baik. Saya yakin habis ini kalau saya tanya, tangannya gak ada yang terangkat nih Om. Apa kata firman Tuhan? Ayatnya terlalu panjang. Yang pertama intinya gini, datang seorang hamba bilang begini, Tuhan lagi menggembalakan ini itu tiba-tiba ada orang datang.
orang jahat merampas semua harta. Hanya aku yang tersisa untuk menceritakan ini kepada Tuhan. Ayub masih mencerna cerita itu. Ayub masih kaget dengan cerita itu. Datang lagi yang lain. Masalah ini itu semua habis kambing domba. Masalah lagi yang lain. Semua ternak begini-begini. Masalah lagi yang lain. Belum selesai. Ada lagi yang ngomong begini. Anak-anakmu. Kan ada angin ribut kalau gak salah ya. Ada bencana, ada cobaan luar biasa. Anaknya semua yang 10 orang itu apa? Meninggal. Dalam satu momen yang sama. Pergumulannya luar biasa. Sekaligus hilang semuanya. Harta yang dimilikinya yang tadinya terkaya. Mungkin dengan kehilangan semuanya itu. Dia bisa menjadi yang termiskin di detik itu. Pertanyaannya. Babak yang kedua ini. Siapa yang mau kayak Ayub? Gak ada yang angkat tangan om. Oh ada satu orang di belakang ya. Mantap. Dua-dua lagi tangannya terangkat. Itu menyerah atau gimana? Dua-dua tangan melambaikan yang menyerah kan? Orang yang menghormati Tuhan dan mengasihi Tuhan, ini kata firman Tuhan. Ayub 1 ayat 21. Apa kata Ayub? Waktu dia mengalami hal yang gak baik dalam hidupnya. Ini tetap yang menjadi perkataan Ayub. Baca sama-sama. Katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Terus. Cek. Yes. Sama seperti Ayub. Bisa habis semua itu juga baterai bisa habis saya. Tapi saya mau berkata terpujilah Tuhan ya. Bapak Ibu sekali lagi sama-sama Tuhan yang memberi. Kalau apa yang kita punya hari ini katakan sama-sama Tuhan yang memberi. Kalau mungkin one day diambil engkau akan berkata Tuhan yang mengambil. Terus ini respon yang baik Bapak Ibu. Mengakui kedaulatan Tuhan. Dia Tuhan yang berdaulat. Ada gak ada hartaku hari ini terpujilah Tuhan. Doaku terjadi atau enggak hari ini terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu gak gampang. Ini istri saya. Waktu itu kan saya cuma cerita aja kan gak ada buktinya ya. Mau sharing gak? Gak mau pasti. Tadi saya bikin dia shock sebentar om. Saya bilang, sayang jangan lupa ya nanti 15 menit kamu sharing. Dia langsung shock. Gak ada ya pokoknya langsung gitu. Kenapa? Ternyata dia gak mau 15 menit. Dia mau 2 jam. Enggak, kapan-kapan ya. Bapak Ibu tanya istri saya. Saya mau cerita. Kalau enggak karena kebaikan Tuhan. Ya memang enggak mengalami seperti yang Ayub alami banget. Yang hilang banget. Tapi baru-baru ini tangan saya masih ada buktinya masih luka nih Bapak Ibu. Jadi gini saya ceritakan dulu. Beberapa waktu yang lalu ini nih respon yang benar Bapak Ibu Saudara. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara tiba-tiba mendengar kabar yang gak enak. Atau menghadapi situasi yang gak enak. Responnya kira-kira yang pertama kali seperti apa? Halo? Contohnya tiba-tiba nih. Dokter ngomong, Bu maaf ya Bu. Ibu hidup tinggal 3 hari lagi. Kira-kira respon ibu-ibu bagaimana? Ih ada yang suka nonton drama tuh om. Apa? Merasa kamera datang ke dia apa gitu lah. Mengakui kedaulatan Tuhan. Saya mau kasih tahu ya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan beberapa waktu lalu itu saya tuh mimpi. Saya ceritakan sama istri saya. Saya ngomong gini. Kok ya aku mimpi. Di mimpiku ini ada ular. Ular ini berbisa banget. Terus dia liatin saya. Semua orang dilewati om. Tapi saya dikejar terus. Waktu saya cerita ke istri saya. Pertanyaan pertama cuma satu. Kamu kena enggak? Kena gigit enggak? Masuk kena patok ular enggak? Saya cuma bilang enggak kena. Langsung dalam, dia ngomong ini. Aduh kita berdoa. Kita enggak tahu akan apa yang akan terjadi. Baru saya cerita itu ya. Baru saya cerita itu. Saya kelaparan tengah malam. Kurang lebih jam 10 malam. Aduh kok lapar banget gitu ya. Di depan rumah itu, dekat rumah itu ada tukang nasi goreng enak banget. Jadi saya keluar, saya bilang saya mau beli nasi goreng, oke. Lagi beli nasi goreng, nunggu abangnya goreng nasi ini Bapak Ibu. Saya kan buka handphone. Saya buka handphone begini. Tiba-tiba ada yang datang. Saya udah lihat ada yang datang 2 orang. Datang 2 orang, satu bawa motor, satunya jalan. Tapi bareng gini.
Terus tiba-tiba dia pukul saya begini. Begini, Mas punya M-Banking kan? Kayak mau di hipnotis gitu loh. Dia apa? Gendam. Saya kira dendam. Oke, gendam. Dia pukul saya. Ada M-Banking kan? Tahu gak Bapak Ibu? Saya responnya gimana? Saya gak, enggak gitu. Saya langsung bilang ini, dalam nama Yesus, Tuhan Yesus baik. Saya ngomong gitu. Kamu mau apa? Dia langsung, enggak saya mau apa. Saya enggak mau ngapa-ngapain. Dia langsung takut Om. Saya bilang ini, dalam nama Yesus. Habis itu saya baru teriak sama orang. Tolong saya dipukuli, saya diinin gitu. Dia langsung kabur. Saya cerita. Besoknya, saya lagi naik mobil, saya nyetir dari pelayanan di gereja lokal kita pelayanan. Di perjalanan menuju rumah Bapak Ibu, itu baik-baik aja tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba truk yang gede banget Om, tiba-tiba menjepit saya. Di situ saya langsung ngomong, Tuhan Yesus baik, terpujilah Tuhan. Saya tahu saya bakal grek. Saya ceritain lagi sama istri saya, tahu gak gini. Ya ampun, apa ini maksud mimpi itu? Saya mau ceritain ini bukan soal bagaimana apa yang saya alami, tapi respon di tengah situasi yang gak baik. 2 minggu lalu saya WhatsApp istri saya. Ini kali kedua saya, waktu itu saya cerita gak di sini ya waktu pesawat kami jatuh? Saya gak cerita ya di sini Om. Ada yang bilang cerita, ada yang gak, tolong bersatu hati. Di mana ada kesatu hatian di sana roh Tuhan mencurahkan berkatnya. Cerita gak? Yang sudah dengar ceritanya, yang belum dengar ceritanya, tanya di sebelahnya ceritanya gimana. Beberapa waktu lalu lah, waktu itu saya ingat banget pelayanan mau ke Talaut, Manado naik pesawat. Jadi harusnya naik kapal. Ternyata sehari sebelumnya ombaknya besar sekali Bapak Ibu. Saya ceritakan ulang dikit ya. Ombaknya besar, kapal tenggelam, itu kapal teman kita juga, jemaat GPD juga Om, di Samrat, kapal barangnya tenggelam. Lalu panitia ini ngomong gini, Pak kalau begitu kapal barang aja yang segitu besar bisa tenggelam, apalagi kapal Bapak. Dalam hati saya kok nakut-nakutin gitu ya. Terus dia bilang gini, Pak naik pesawat aja. Singkat cerita kami naik pesawat baling-baling, saya gak sebutkan namanya karena sampai hari ini pun masih ada video-videonya, suasana mencekam di dalam. Tahu gak Bapak Ibu Saudara, udah mau landing kan udah deket banget. Udah kelihatan runway-nya, tiba-tiba jatuh begini. Itu semua orang teriak. Ada yang mohon maaf manggil Tuhannya masing-masing. Saya bilang Tuhan Yesus baik. Tapi apa yang terpikirkan oleh saya tiba-tiba nyalain sinyal Om. Airplane mode-nya saya matiin, masuk sinyal. Kan udah dekat banget. Saya langsung WhatsApp istri saya. Sayang apapun yang terjadi, ini istri saya saksinya. Saya ngomong ya, apapun yang terjadi Tuhan Yesus baik. Pesawat kami jatuh, I love you. Saya pamit Bapak Ibu. Di mana di sini orang yang sempat-sempatnya pamit? Orang kadang-kadang kalau saya cerita, kepikiran dia nyalain handphone. Dalam teriakan itu saya nyalain. Bisa-bisanya saya ngomong sama dia, Tuhan Yesus baik. Di pikiran istri saya, oh ya udahlah, paling turbulence atau apa. Tapi dia pikir juga, loh kok bisa WhatsApp gitu. Terus dia cek di flight radar berapa lama hilang, 2 jam ya. Pokoknya gak ada di radar. Dia mulai panik, mulai nangis, hubungi keluarga semua. Dan abang saya nomor 2 telepon ke maskapai waktu itu. Jawaban maskapai apa? Hilang kontak. Ya kurang lebih 2 jam. Hilang kontak. Kita doakan yang terbaik gitu semua. Dia udah nangis-nangis. Yang lebih luar biasa mama saya di grup keluarga besar kami kan. Tolong doakan begini apa segala macam. Gak ada kabar semua. Di situ saya cuma berkata, Tuhan kalau sudah waktunya saya pulang, saya akan pulang. Berarti pekerjaan saya sudah selesai. Tapi kalau belum, apapun caranya gimana pun situasinya saya akan tetap ada gitu. Singkat cerita Bapak Ibu, saya videoin semua kejadian di dalam. Orang teriak, saya masih punya videonya. Kalau kita mau viralin bisa viral sebenarnya. Tapi kita gak milih itu, udahlah gitu. Singkat cerita kami gak jadi mendarat, kami balik ke Manado. Tiba di Manado Bapak Ibu Saudara semua, wah tepuk tangan udah pucat semuanya. Saya nyalain sinyal, saya bilang sayang I'm here, I'm still alive. Saya WhatsApp dia nangis, Pak gitu. Yang lebih luar biasa di grup besar itu ya, grup Panjaitan itu. Istirahatlah dalam damai. Karena mereka pikir udah mati ini.
Saya coba bilang, masih hidup gue, masih ada nih di sini. Minggu lalu juga sama di Palu. Saya WhatsApp lagi dia. Karena apa? 3 kali mendarat, 3 kali tiba-tiba angin, dan saya rekam juga, saya kirim ke dia. Videonya, voice note-nya semua. Tiba-tiba arah angin berubah, pesawat kami langsung miring begini, gak bisa mendarat. 3 kali. Dan karena udah dekat, saya nyalain lagi sinyal. Kan sudah profesional, sudah belajar dari yang lalu. Tapi apa yang saya katakan? Tuhan Yesus baik. Orang yang menghormati, orang yang mengasihi Tuhan, mengakui kedaulatan Tuhan, bahwa apapun yang sedang terjadi, tetap Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang baik bukan karena segala sesuatu sedang baik, tapi karena kita tahu dalam segala hal ada Tuhan yang pegang kendali. Mungkin gak seperti apa yang kita harapkan, mungkin gak seperti apa yang kita mau, tapi Dia tetap Tuhan yang baik. Kalau soal mama saya sudah cerita belum Bapak Ibu di sini? Saya jadinya nanya gitu ya. Bapak Ibu bingung, saya juga bingung. Istri saya bilang belum, dia aja waktu itu gak datang. Yang mama saya kanker waktu pertama kali sudah ya. Saya kapan sih terakhir kesini sih? Lah dia juga lupa apalagi saya. April tahun lalu. Oke, berarti belum. Apapun yang Bapak Ibu katakan jangan ngotot karena mama saya baru kejadian berapa bulan yang lalu. Mama saya kan kanker Bapak Ibu, sudah sembuh puji Tuhan. 12 kali kemo ke-6 mama saya dinyatakan bersih. Mama saya seorang hamba Tuhan, ibu gembala yang tadinya udah gak bisa melayani, sekarang melayani, udah botak semuanya, udah hancur-hancuran semuanya. Tiba-tiba Tuhan pulihkan, sekarang sehat lagi gitu ya, bisa melayani Tuhan. But you know what, beberapa bulan yang lalu mama saya sakit kan. Karena mama punya riwayat cancer, jadinya kita bilang, "Ma, saya periksa dulu ya ke dokter." Dibawalah ke Medan Bapak Ibu. Ternyata dokter bilang ada benjolan di leher, tiroid ya. Dokter bilang begini, "Ibu, usia ibu kan 70 tahun di tahun yang lalu ya, 2025 kemarin, ibu usianya sudah 70 tahun. Kalau kita temukan 30 benjolan, kita gak usah operasi Bu, minum obat aja. Tapi kalau kita temukan 80 benjolan, ibu harus segera dioperasi. Ya, operasi, lanjut ke sinar, kemoterapi dan semuanya." Dokter bilang kalau 30 gak usah operasi, kalau 80 benjolan operasi. Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara, berapa benjolan yang ditemukan di leher mama saya? Ada yang bisa tebak kira-kira? Ada hadiah coklat dari hamba Tuhan di tempat ini. Berapa benjolan? Habis? 0? Berapa? 100. Pak, kok 100 sih Pak? Berapa? 300. Dikasih tahu istri saya. Oke, tenang Pak, tenang. Ada yang 100, ada yang 300. Coba tebak lagi berapa? Ditawar aja gak apa-apa. Berapa benjolan? Halo? 50. 30 gak usah operasi, 80 operasi. Ada yang bilang 100, 350. Yang ditemukan 462 benjolan. Dan itu semuanya ganas. Pak, lebih baik percaya kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Bapak Ibu, 30 katanya gak usah, 80. 462 benjolan ganas. Tahu kalimat waktu istri kami di kamar, kami video call waktu itu ya, hasil tesnya keluar. Mama saya cuma berkata begini, "Terpujilah Tuhan, Tuhan baik." Bukan karena mama saya senang dia sakit, enggak. Karena dia tahu dalam segala hal, dalam segala situasi yang mungkin menurut daging ini enggak baik, enggak enak. Respon yang benar, mengakui kedaulatan Tuhan, bahwa dalam musim yang enggak baik pun dia tetap Tuhan yang baik. Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, tema hari ini menghormati dan mengasihi Tuhan. Bukan cuma sekedar nyanyi, susah untuk kita lakukan. Berapa hari yang lalu saya mimpi lagi, saya ngomong lagi sama istri saya. Di mimpi ini aneh lagi, ular yang sama datang lagi. Tapi di situ dia ngejar-ngejar orang dulu, baru kejar saya.
Dan di situ saya marah, di mimpi itu saya bilang, ini ular yang kemarin di mimpi saya. Saya ingat saya pernah bermimpi bahwa ada ular. Saya bilang, ini ular yang kemarin di mimpi saya marah-marah di mimpi itu. Dia kejar saya, gak kena. Saya ceritakan sama istri saya, sayang, 2 kali mimpi loh saya ngomongnya. Ularnya sama loh, gini. Istri saya ini kan seperti Maria, semua dipendam dalam hati. Dia gak ngomong apapun, giliran saya nanti ngomong, oh iya betul. Tahukah Bapak Ibu Saudara, hari Jumat kemarin saya ngomong sama Cik Ida ya. Cik Ida kesaksian luar biasa. Anak kedua kami pria, laki-laki, baru berulang tahun tanggal 9 kemarin, 3 tahun. Ini anak gak bisa diem om, diemnya pas tidur doang. Semua, apapun yang ada di rumah tidak pernah pada tempatnya. Semua akan hancur pada waktunya. Semua dia panjat dan gak ada takutnya. Kita punya rumah kan 2 lantai, dia naik tangga gak ada takutnya. Bukan naik tangga-tangga, maksudnya besi-besinya itu dia manjat, tapi dari samping begini kita aja yang gemetaran. Oma gemetaran, mamanya gemetaran, teriak-teriak semua. Jumat hari Jumat kemarin, sekarang Minggu. Jumat lalu, baru berapa hari yang lalu Bapak Ibu. Kita pelayanan di salah satu persekutuan doa di daerah Tangerang dan kita disiapin kamar untuk boleh istirahat gitu ya. Seperti biasa masuk ke hotel, ada mami, ada istri saya, ada anak saya 2 orang. Kami istirahat ya udah, lagi siap-siap bentar lagi pelayanan. Karena pelayanannya di hotel itu juga Bapak Ibu. Anak saya itu udah ke jendela-jendela terus. Tapi kan kita pikir namanya hotel pasti jendela, sekarang kan peraturan ditutup, harus ditutup. Untuk menghindari kejadian-kejadian yang gak diinginkan. Ya kita pikir anak saya cuma lihat, karena biasa kita menginap di hotel, anak saya suka lihat jendela, lihat jalan-jalan, lihat apa. Kok tiba-tiba dia entah kenapa nanya, mana adek? Kok di pikiran saya ini pasti gimana nih? Pas saya buka tirai Bapak Ibu, dia sudah di luar. Itu lantai 7, saya lupa. Dan Bapak Ibu dia sudah lihat ke bawah begini, ini anak kan gak ada takut, dia bisa lompat. Udah di luar, gak masuk akal dia gak lompat. Gak masuk akal dia gak kenapa-kenapa. Istri saya di sini, saya cuma teriak, Tuhan Yesus baik. Saya coba memperkatakan semua kebaikan Tuhan di tengah situasi yang tidak baik. Saya langsung tarik anak saya gak peduli. Dan saya gak sadar tangan saya robek, ini masih robek Bapak Ibu. Tangan saya robek, baju anak saya robek, saya gak peduli, saya tarik dia yang penting. Semua udah histeris juga Bapak Ibu. Kok bisa gini ya? Begitu, saya juga udah lemes, mau pelayanan lagi, udah mau jamnya. Saya lemas, saya bilang aduh saya bayangin, saya gak kuat. Kebayang maksudnya saya lihat jauh banget itu jatuh. Waduh, anak kecil 3 tahun lagi. Setelah itu baru saya sadar, tangan saya kok perih, berdarah, robek Bapak Ibu. Apa yang saya mau ceritakan bukan yang gimana-gimana. Respon yang mengakui kedaulatan Tuhan dalam segala situasi hidup kita. Milikilah respon yang benar Bapak Ibu. Saya tahu gak akan selalu baik situasi hidupmu, tapi engkau akan tetap berkata Tuhan Yesus baik. Kembali dari hotel itu Bapak Ibu, jalan biasa aja, saya gendong anak saya ini saya gendong turun tangga, saya lihat tangga semuanya, kok tiba-tiba gelap semuanya, dan saya jatuh ke pinggiran tembok, ada pinggirannya begini, anak saya kena, demi menghindari supaya anak saya gak kena, saya giniin dia, jadi saya yang kena Bapak Ibu, ini saya kebanting, sakit banget, bahkan sampai hari ini aja masih yang sesak jadinya gitu ya. Istri saya bilang lagi, ya ampun tiap kali mimpi itu ada aja gitu. Bukan soal apa yang terjadi, enggak. Tapi semua hal yang terjadi di hidup kita, kita punya respon yang benar sebagai orang yang menghormati dan mengasihi Tuhan. Mengakui kedaulatan Tuhan dalam segala hal. Katakan sama-sama, mengakui kedaulatan Tuhan dalam segala hal. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sedikit lagi sebelum kita, ini waktunya kok gak jalan-jalan ya Om, dari tadi 40 menit terus. Dia seperti kasih setia Tuhan gak berubah. Nanti kalau waktunya udah habis tolong dikasih tahu ya saya ini. Respon yang benar seperti tadi Bapak Ibu. Ayub 2 ayat 10. Saya tadi gak mau ceritain ini, tiba-tiba aja. Ayub 2 ayat 10. Dikatakan apa? Ayub 2 ayat 10, mungkin bisa ditayangkan 1, 2, 3. Tetapi jawab Ayub kepadanya. Apa katanya?
Engkau berbicara seperti apa? Terus? Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Artinya begini, setiap kita pasti berharap semuanya baik-baik aja. Tapi jangan lupa untuk menyiapkan hatimu untuk punya respon yang benar ketika sesuatu yang tidak baik sedang terjadi dalam hidup saudara. Istrinya Ayub ngomong begini, harusnya istrinya yang mendukung dia, harusnya istrinya yang menguatkan dia, malah menyerang dia dan bilang apa? Ibarat kata bahasanya sekarang begini. Karena tadi sesi yang pertama, musim yang pertama, penderitaan yang pertama, semua yang dimiliki Ayub itu hilang, lenyap. Terus Tuhan kan ngomong sama iblis, kamu lihat kan anakku itu, hambaku itu tetap setia. Lalu iblis ngomong gini, iya hartanya apa semua karena gak dia yang kena. Coba kalau dia yang kena, masih mau gak dia takut akan Tuhan? Masih mau gak dia menghormati Tuhan? Masih mau gak dia mengasihi Tuhan? Dan Tuhan bilang begini, oh ya silakan. Tapi jangan kau apa-apakan nyawanya. Sakit apa sih Ayub Bapak Ibu? Seperti busuk kayak sampar kali ya Om ya. Kayak sakit kayak ya itulah semua saling mengerti dalam Tuhan ya. Ada yang bilang kusta, bara apa semua. Busuk Bapak Ibu dari ujung kepala sampai ujung kaki sampai diambil beling. Lengkap ya. Dia yang sendiri kena. Istrinya ngomong gini, itu kan masih mau bilang Tuhan baik. Masih mau menghormati Tuhan. Masih mau mengasihi Tuhan. Semua udah diambil sekarang kamu yang kena. Gitu kira-kira. Terus ada kalimat istrinya. Kutukilah Tuhanmu. Artinya apa? Udahlah gak usah dihormati lagi Tuhan. Gak usah dikasihi lagi Tuhan. Mati aja. Tapi Ayub berkata begini. Masakan kita, apakah kita hanya mau menerima yang baik, tapi tidak mau menerima yang buruk? Seperti pujian tadi, musim akan selalu berganti. Bapak Ibu gak bisa mengatur musim hidup, betul gak? Kalau sekarang kan musim bisa diatur. Lihat perubahan sekarang semua bisa diatur Om. Termasuk itu kan salah satu dari ya, yang kita kenal juga yang kemarin pramugari meninggal di pesawat ATR yang di mana? Dari Jogja menuju Makassar. Olen Florencia itu adiknya pendeta kita kenal di gereja kita. Waktu mereka lihat, dari hari pertama mereka udah lihat ada yang nyangkut, maaf ya memang bukan hak saya untuk menceritakan, tapi ada korban mereka bisa lihat. Tapi kan karena cuaca buruk, karena cuaca hujan segala macam gak bisa diambil, gak bisa dievakuasi gitu Bapak Ibu. Terus apa? Mereka apa sih istilahnya? Bukan reklamasi pulau, mengatur biar pakai garam lah, pakai apa supaya hujannya turun semua, supaya cuaca cerah, lalu mereka bisa dievakuasi gitu Bapak Ibu. Bisa diatur. Tapi yang namanya musim hidup itu gak bisa diatur Bapak Ibu. Bapak Ibu gak bisa berkata, aduh aku gak mau masalah ini, aku gak mau pergumulan yang ini. Gak bisa. Suka atau gak suka, senang atau gak senang, siap atau gak siap, namanya pergumulan pasti datang. Dan hari ini saya yakin setiap kita pasti punya pergumulan. Pergumulannya boleh beda-beda. Tapi ini yang firman Tuhan katakan, gak bisa cuma menerima yang baik aja. Gak bisa cuma memuji Tuhan, menghormati Tuhan dan mengasihi Tuhan hanya ketika musim yang baik. Dalam musim yang gak baik pun tetap engkau harus menghormati dan mengasihi Tuhan. Respon yang benar untuk apapun yang terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Gak akan bisa kita punya respon yang benar. Saya bersyukur bukan karena istri saya ada di sini. Tapi istri saya punya grup wanita ya. Punya grup khusus wanita. Belajar firman Tuhan. Jadi setiap minggu sore, minggu malam, harusnya hari kayak biasa gini ya jam 7 ya. Mereka ada Zoom dari berbagai kota, ada yang di luar negeri, mereka ikut Zoom. Belajar Alkitab tiap hari, baca ayat hafalan. Ada ayat tiap hari direnungkan, terus nanti laporan. Baca ayat ini, saya dapatkan ini, saling menguatkan, saling apa segala macam. Tiap hari baca firman. Terus saya juga tipikal orang yang mohon maaf ya, saya gak bisa orang yang 2 jam saat teduh berlutut tuh gak bisa. Tapi istri saya saksinya, tidur pun saya tiba-tiba bisa nangis. Nangisnya kenapa? Bukan nangis pergumulan, nangis tiba-tiba di jamaah Tuhan, mengingat Tuhan itu baik banget. Menyembah Tuhan dalam segala situasi,
baca firman Tuhan, Bapak Ibu, istri saya ini orang yang selalu ngingetin saya. Pak udah berapa lama gak baca firman? Pak udah berapa lama gak saat teduh? Saya bilang masih kok, tapi memang gak yang begini segala macam. Intinya apa? Dia selalu ingetin. Jangan lupa. Karena sepenting itulah firman Tuhan menjadi kekuatan dan perisai bagi hidup kita Bapak Ibu. Gak bisa memiliki respon yang benar kalau hidupmu gak diisi sama firman Tuhan. Ketika hidupmu gak diisi sama firman Tuhan, lebih banyak mana? Bapak Ibu baca firman tiap hari gak? Yang baca Alkitab tiap hari boleh angkat tangan. Yang gak baca Alkitab tiap hari boleh angkat tangan. Yang gak angkat tangan ini apa? Piye? Opo toh? Yang gak baca, yang gak angkat tangan. Oh yang gak angkat tangan bilang gini Om. Saya gak tiap hari. Tiap detik saya baca firman Tuhan. Gak usah tepuk tangan juga ibu yang di belakang. Gak mungkin juga tiap detik. Ini sih ini wajah-wajah drama-drama. Office boy yang menyamar. CEO yang menyamar jadi ya. Yang ketawa ngerti. Baca firman Tuhan tiap hari ketika semua hal terjadi tidak seperti apa yang kau harapkan. Atau semua yang terjadi atau segala sesuatu yang terjadi sedang seperti apa yang kamu harapkan. Respon yang keluar itu pasti firman Tuhan. Saya tiba-tiba ingat. Kenapa banyak orang bilang begini. Aduh udahlah masih pujian penyembahan gak usah. Ikut ibadah dulu nanti pas firman Tuhan aja. Bapak Ibu. Pujian penyembahan itu sangat berkuasa. Makanya jangan main-main dengan pujian penyembahan Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma sekedar nyanyian yang kamu naikkan. Alkitab mencatat banyak banget peristiwa tentang keajaiban Tuhan ketika pujian penyembahan dinaikkan kepada Tuhan. Bukan cuma sembarangan ayat berkata Tuhan itu bertahta di atas puji-pujian. Kata bertahta ini apa? Melingkupi semuanya, itu kata firman Tuhan. Maksudnya pegang kendali seluruhnya situasi. Waktu tembok Yeriko dikelilingi. Kan disuruh orang-orang yang di depan itu siapa? Para penari-penari dulu nih. Para penyanyi-penyanyi dulu. Yang memuji menyembah Tuhan dulu. Terus tembok Yeriko dikelilingi. Berapa kali tembok Yeriko dikelilingi Bapak Ibu? Berapa kali? 7. Yang berkata 7 kali angkat tangan. Loh tadi suaranya banyak ngomong 7 itu halusinasi atau apa? Ya, berapa kali tembok Yeriko dikelilingi? 7. Angkat tangan yang berkata 7. Oke, yang berkata bukan 7. Yang berkata terserah mau berapa kali tembok Yeriko sudah runtuh, nama Tuhan dipermuliakan. Berapa kali Bapak Ibu dikelilingi? Yang berkata 7 kali pasti pas sekolah minggu tuh main-main. Berapa kali? Nah ini nih yang saya katakan kalau gak baca firman Tuhan, jangan Bapak Ibu berkata, Tuhan aku percaya ini masalahku, aku tulis masalahku di sini. Dia tulis masalahnya. Aku akan mengelilingi engkau seperti tembok Yeriko. Engkau akan selesai. Aku kelilingi 7 kali. Kok gak robo-robo nih masalah? Ya karena cuma 7 kali. Alkitab mencatat berapa kali? 13 kali. Jangan langsung berubah mukanya. Jangan emosi. Saya cuma menyampaikan kebenaran. Bapak Ibu langsung ngomong kok 13 kali? Gak percaya? Tanya Pak Gembala ya. Karena sepertinya mereka gak percaya sama saya Pak. Wajah-wajah mencurigain. 13 kali benar ya Om ya? Benar gak 13 kali? Hari pertama sampai hari ke-6 berapa kali? 1 kali. And you have to be quiet. Kata firman Tuhan, diem. Gak ngomong apapun, gak ngapa-ngapain pun, diem. Tapi hari terakhir berapa kali? 6 tambah 7. Dari belajar matematika. Coba saya tanya duit, hafal nih semua pasti. 13 kali. Dan yang terakhir apa? Harus bersorak. Harus memuji Tuhan. Paulus dan Silas naikkan puji-pujian kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata seketika itu juga terlepaslah belenggu mereka. Bapak Ibu baru-baru ini waktu saya baca lagi ini. Saya mau sharing dikit ya. Kok luar biasanya ini yang saya katakan kenapa gak boleh main-main ketika memuji menyembah Tuhan. Tahu ceritanya Bapak Ibu di penjara? Semua orang tahanan ada di sana. Banyak berita hari-hari ini bahkan kita lihat banyak orang di penjara kabur dari penjara, betul nggak? Makanya ada yang sengaja diapain, dibakar apa supaya ada alasan kabur. Baru-baru ini ada berita kan, tahanan ini kabur dari penjara. Karena emang di penjara itu nggak enak.
Tapi lihat sesuatu yang ajaib di Kisah Para Rasul. Waktu Paulus dan Silas menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Seketika itu juga terlepaslah belenggu mereka. Hadirat Tuhan memenuhi tempat itu. Yang lebih luar biasa apalagi? Sendi-sendi, sel-sel di penjara itu semua apa? Semua apa? Hancur semua kan? Terbuka semua. Tahanan yang lain apa yang terjadi? Lari gak mereka? Lari gak mereka? Enggak. Firman Tuhan berkata sangat ketakutan. Tapi takutnya mereka bukan takut kenapa-kenapa. Merasakan sesuatu yang gak pernah mereka rasakan sebelumnya. Kok bisa begini? Hadirat Tuhan. Ini yang waktu saya baca ini. Apakah ini yang dinamakan hadirat Tuhan? Kok beda? Sampai-sampai dia gak mau. Loh, orang sedangkan gak kenapa-kenapa aja berusaha untuk kabur. Tapi waktu itu kejadian, roboh semuanya, lepas semua belenggu. Gak kabur, malah mereka apa? Menangis, ketakutan. Baca nanti firman Tuhan Bapak Ibu, atau mungkin bisa search di Google. Gak harus sekolah teologi untuk mengerti, di Google juga bisa dijelasin. Kenapa? Apa yang dimaksudkan waktu mereka sangat ketakutan? Mereka itu dipenuhi dengan apa? Hadirat Tuhan. Waktu Bapak Ibu Saudara di tempat ini memuji menyembah Tuhan, apa yang saudara nyanyikan itu bukan cuma sekedar nyanyian, tapi itu adalah firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara sedang perkatakan. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Makanya banyak orang ketika nyanyi bisa dilawat Tuhan. Karena bukan cuma sekedar itu. Ketika engkau sedang menyanyikan sesuatu, engkau percaya itu dan itu firman Tuhan. Engkau percaya, oh iya. Waktu engkau berkata mungkin di F. Ini F ya. Ku pandang wajahmu dan berseru. Terus pertolonganku datang darimu. Sebentar, ini bukan cuma bukan cuma nyanyi. Itu firman, pertolonganku datang dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya rindu umat Tuhan di Elohim di tempat ini. Ketika ibadah, pujian penyembahan kamu bukan cuma sekedar nyanyi. Ada seorang hamba Tuhan bilang begini. Mungkin Bapak Ibu Saudara tahu kalau saya sebutkan namanya. Tolong ya, worship leader itu gak usah capek-capek berkata mari angkat tangan. Ketika engkau sadar engkau sedang menyembah Tuhan, tanpa disuruh mengangkat tangan pun kau akan angkat tangan kepada Tuhan. Tanpa disuruh mari bertepuk tangan buat Tuhan, engkau akan bertepuk tangan kepada Tuhan. Karena apa? In awe, kagum, menghormati betapa dia Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Kadang-kadang kan kenyataannya nih para worship leader, mohon maaf ya, saya bela dulu dikit ya. Para worship leader banyak kepahitan om. Kenapa? Disuruh tepuk tangan, cuman gak mau tepuk tangan. Disuruh angkat tangan. Terus WL-nya pulang ke rumah dengan kesedihan. Aduh aku tadi kayaknya kurang ngangkat. Padahal enggak. Bapak Ibu, kalau kita sadar kita sedang menyembah Tuhan yang hidup. Kalau kita sadar kita sedang memuji Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang luar biasa dalam hidup kita. Gak usah diminta angkat tangan, kau angkat tangan menyembah Tuhan. Gak usah dikatakan ayo angkat suara, enggak. Engkau akan mengangkat suara. Karena engkau tahu betul bahwa engkau sedang menyembah Tuhan yang hidup. Engkau sedang punya hubungan yang baik dengan Tuhan yang hidup. Baru-baru ini ada satu lagu, ini saya gak siapin juga Bapak Ibu sebelum kita menyembah Tuhan. Ada satu lagu yang mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar di G. Ku terhubung denganmu. Terus selalu melekat di hatimu. Apalagi saudara? Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sekali lagi nyanyikan. Ku terhubung denganmu. Ku terhubung denganmu. Amin. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Orang yang menghormati dan mengasihi Tuhan
dia akan mencintai firman Tuhan. Waktu saya baca Mazmur, bergembiralah karena Tuhan. Pernah baca itu Bapak Ibu? Saya nggak tahu, sempat sharing ke istri saya nggak soal ini ya, waktu saya baca itu. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. The desire of your heart, kata firman Tuhan. Banyak orang berpikir, oke, bergembira berarti memuji-muji Tuhan. And then habis itu apa yang aku minta pasti terjadi, itu kata firman Tuhan. Oh ya udah, aku minta mobil, minta ini, minta ini, minta ini, minta. Salah nggak minta itu? Nggak salah. Tapi ini yang dimaksudkan firman Tuhan, kata bergembiralah bukan cuman delight, bukan cuman bersuka cita, bukan cuman memuji Tuhan, tapi terhubung dengan Tuhan. Ketika engkau terhubung dengan Tuhan, apa yang diinginkan hatimu bukan untuk kesenangan dirimu lagi. Ini maksud firman Tuhan. Kalau kamu sudah terhubung dengan Tuhan, sudah mengalami Tuhan, apa yang kita minta bukan kayak yang pertama tadi, oh mau ini, mau ini, mau ini, gak salah. Tapi apa yang kau minta itu, apakah ini maunya Tuhan? Apakah ini yang Tuhan inginkan? Lagi-lagi saya harus ngomong ini, kenapa? Ini saksinya istri saya Bapak Ibu. Dan saya ingat banget, saya cerita gak soal KFC di sini waktu itu Cik Ida? Aduh, live lagi saya ngomong KFC. Gak apa-apa lah ya, KFC harus bayar kita mahal nih. Bapak Ibu, saya sudah cerita belum soal ayam goreng di sini? Belum? Karena ini satu hati suara, satu suara semua berarti emang belum. Tahun 2000 kita kerja di iLevel 2012. Ya, 2012 ada satu lagu Bapak Ibu yang mungkin pernah Bapak Ibu tahu, pasti tahu lah. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Itu lagu yang saya doakan 2004. Mungkin saya sudah cerita. Kak Jacqueline Selose saksi hidupnya. Saya dengerin dia nyanyi itu dan saya berdoa, Tuhan one day saya mau rekaman lagu ini. Gimana pun caranya Tuhan, saya mau. Karena hidup saya karena penyertaan Tuhan. Mungkin ada yang tahu saya dibuang mama saya diaborsi puluhan tahun yang lalu. Saya gak dianggap waktu itu. Tapi dengan berbagai kesaksian hidup saya. Ini istri saya juga tahu saksinya, suara saya pun gak seperti sekarang ini beberapa tahun yang lalu. Bagaimana Tuhan mulai, saya gak katakan bilang suaranya jadi bagus. Sampai kadang saya pikir gini, dan saya ngomong juga suka gak pede loh. Kalau ada acara konser rohani, terus itu ada penyanyi-penyanyi hebat-hebat banget. Tapi mama saya juga ingatkan saya. Selalu seperti ini. Ya bukan karena suaramu, karena emang Tuhan yang mengurapi suaramu. Jadi bukan karena hebatmu. Dan Bapak Ibu Saudara, saya berdoa, Tuhan one day saya mau. Kan saya gak bisa nyanyi sama sekali dulu. Saya berdoa, Tuhan one day saya mau nyanyi. Dan Tuhan jawab, singkat cerita Saudara. Dan 2004 itu artinya kurang lebih berapa tahun yang lalu ya? 22 tahun yang lalu. Saya berdoa, Tuhan saya mau rekaman lagu ini. Tahukah Saudara 2005 gak kejadian, 2006 dan seterusnya gak kejadian. 2020 masa pandemi. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Saya tiba-tiba dihubungi untuk nyanyi satu lagu. Lagunya apa? Arti kehadiranmu. Mungkin buat manusia terlalu lama. Tapi saya mau kasih tahu yang namanya rancangan Tuhan. Selalu tepat pada waktunya. Gak pernah terlalu cepat. Gak pernah terlambat. Tepat pada waktunya. Waktu siapa? Bukan waktu kita. Tapi waktunya Tuhan. Di momen yang sama saya masih bekerja dulu sama istri saya. Waktu itu kami belum menikah dan masih sahabat banget. Kami ini sahabatan banyak orang gak tahu. Makanya waktu kami mau menikah semua dosen, kan kami kenal di Seminari Bethel. Waktu itu dia sekolah teologi bareng, satu kelas. Di mana ada Michael di situ ada Aldi. Di mana ada Aldi di situ ada Michael. Pokoknya sahabat banget. Sampai lulus kuliah pun kerjanya bareng. Kerja di mana kita kerja sama-sama. Pokoknya dekat banget. Waktu kami kabarin orang-orang kami mau menikah, semua kaget. Karena kan masa, kan kalian best friend gitu. Nah Bapak Ibu waktu itu masih temenan. Dan mungkin dia udah lupa, tapi saya nggak tahu dia lupa apa enggak ya. Waktu itu beli KFC. Di tempat kerja kita itu ada, di sebelah itu ada KFC. Biasanya saya sebut ayam goreng tapi karena sudah ngomong KFC dari tadi ya udahlah ya. Lagi beli,
ayam goreng ini kan seperti biasa dikasih album, ada CD Natal. Saya nggak akan lupa, ada Agnes Monica, ada Bang Judika, ada Semi Simorangkir, ada siapa lagi, waktu itu banyak banget. Terus saya ngomong sama dia, luar biasa ya, tahun 2012, luar biasa ya kalau kapan-kapan mukaku ini ada di ayam goreng. Karena saya lihat penyanyi-penyanyi hebat. Tahu gak dia ngomongnya apa? Kalau itu untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Saya gak ngerti waktu itu ya. Ya cuma saya bilang iyalah, pengen banget om. One day mukaku ada di ayam goreng, di KFC. Nah, seru itu. 2013 gak ada lagi album Natal. 2014 dan seterusnya gak ada lagi album Natal KFC. 2020 masa pandemi, masa dimana orang berkata semua susah. Di sana Tuhan menunjukkan bahwa rancangannya selalu yang terbaik. Tiba-tiba saya dihubungi sama seorang anak Tuhan waktu itu Yesus Abraham. Dia telepon, Bang Mike diajak album Natal bang. Saya nanya, album Natal gereja mana coba? Oh enggak bang, ini album Natal ayam goreng. Hah? 2012 sampai 2020. 8 years. 8 tahun Bapak Ibu. Mungkin bagi orang kelamaan. Enggak. Saya mau kasih tahu enggak ada kata terlalu lama dalam Tuhan. Di situ saya lihat, oh iya pantasan Raja Daud kan berkata, saya selalu katakan ini. Bahkan dalam doa kami kalau ada pergumulan kami selalu katakan ini. My very present help in time of need. Pertolonganku yang selalu tepat pada waktunya. Itu Tuhan. Next time kalau kami datang lagi om. Istri saya akan kesaksian banyak banget. Karena wanita memorinya lebih kuat om. Benar gak saya? Saya udah cerita soal ikan tuna di sini. Sedikit soal ikan tuna. Jadi dia kan bilang, Michael kan gak keburu datang. Maksudnya untuk istirahat karena udah delay semua segala macam. Minta tolong Pastor Jamie dan juga Pak Andreas ya. Untuk titipin makanan gitu kan. Saya gak tahu dititipin apa Cek. Saya nyampe kamar langsung gak peduli dia. Dia bilang mau makan dulu karena kurang enak badan. Makan dulu, saya mandi ya. Terus tiba-tiba bilang gini, ada apa? Babi rica. Terus dengan pedenya saya ngomong, oh iya dong. Karena mereka tahu saya suka babi rica, saya udah pernah ngomong di sana. Berarti memang masih diingat ya. Mulai sekarang saya mau kasih tahu Cek, bukan cuma babi rica. Saya suka itu. Enggak ya Bapak Ibu ya. Pengalaman kami sama dengan Tuhan. Waktu saya pikir manusia akan menolong kami lewat saya. Malah Tuhan memberkati kami lewat istri saya. Gak masuk akal ke rekeningnya masuk. Saya udah cerita waktu itu juga ya. Ini dia orangnya. Bisa tanya. Gak masuk akal ya waktu itu. Berkali-kali kok uang masuk nih. Cara Tuhan. Dia gak pernah kehabisan cara menolong saudara. Hormati. Artinya apa? Mengakui kedaulatan Tuhan. Mengakui keberadaan Tuhan. Mengasihi Tuhan dalam segala hal. Baca firman Tuhan. Mulai pulang dari tempat ini nanti mulai baca firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya salut sama istri saya. Kenapa? Saya gak cerita ini gara-gara di sini enggak. Tapi it happen. Terjadi. Malam nanti jam berapa pun. Kan seharian. Malam dia baru ngurusin apa? Grupnya itu. Lagi mau nyiapin bahan. Dalam hati saya bahan apa sih? Bahan kue, bahan masakan, bahan apa nih? Ternyata bahan firman Tuhan untuk dia sharing besoknya ini tuh segitunya. Karena kami tahu betul. Istri saya maaf Bapak Ibu maaf saya mau ngomong ini agak mungkin sedikit gimana. Istri saya 1 rupiah pun gak dapat dari situ kok. Kami ya saya gak bilang kami istri saya yang sibuk. Ngurusin ini itu Zoom tiap minggu. 1 rupiah gak usah 100 rupiah. 1 rupiah pun gak dapat. Tapi kenapa dia mau melakukan? Dia selalu bilang begini, ya ampun banyak banget anggota grupku. Dia gak sebut saya gak kenal satu persatu, saya gak kenal, dia yang kenal semua. Dia gak bilang oh si ini pergumulannya, enggak. Dia cuma bilang dari wanita-wanita ini banyak banget yang pergumulannya apa? Ekonomi, banyak yang pergumulannya apa? Keluarga, sakit penyakit, takut, khawatir. Dan dia rindu dia ngomong gini, pengen mereka itu bisa kuat dan mengalami Tuhan dalam hidupnya sehingga mereka jadi berkat di gereja masing-masing gitu loh. Dan kami rindu juga Bapak Ibu Saudara apa yang kami alami. Kenapa kami kasih tahu begini? Karena we've been there, kami ngalamin itu. Bagaimana ketika kita belajar mengandalkan Tuhan, menghormati Tuhan. The desire of your heart. Bahkan kamu gak minta pun Tuhan tahu yang terbaik dalam hidupmu. Surabaya ini banyak banget menjadi saksi bagaimana Tuhan menyatakan mukjizatnya dalam hidup keluarga kami. Saya gak mau bicara soal harta apa, tapi ya memang benar handphone. Gak pernah Tuhan tolong dong kasih handphone. Enggak, cuma ngomong lagi di jalan Bapak Ibu.
lihat iklan handphone kan. Saya bilang begini, ya ampun keren ya handphone ini ya. Tapi kan harganya puluhan juta om. Ngapain keluarin duit puluhan juta hanya untuk bisa WhatsApp doang. Saya juga gamenya cuma Candy Crush. Saya gak ngerti tuh apa Roblox, Mobile Legends, maaf saya gak ngerti. Saya cuma main gitu-gitu aja. Tapi tahu gak Bapak Ibu Saudara, saya gak bilang Tuhan tolong dong kasih Tuhan. Enggak, cuma ngomong ih bagus banget ya. Udah. Tiba-tiba caranya Tuhan itu ajaib. Di satu acara, saya ini laki-laki door prize om. Ada gak di sini manusia door prize? Artinya tiap kali ada door prize pasti dapat. Dari zaman kuliah, istri saya saksinya. Pernah satu momen kuliah, door prize disebut yang lain, disebutkan door prize-nya saya biasa aja. Pas di door prize gitar, saya bilang Tuhan mau gitar Tuhan, pengen saat teduh bisa ada gitar. Di sebelah saya di kelas saya, penyanyi juga om dia ngomong gini, enggak Tuhan saya juga butuh gitar, pokoknya doa saya. Oh ya udah kita lihat aja doa siapa yang dijawab. Saya ngomong gitu, tiba-tiba door prize gitar, nomor sekian, saya maju. Handphone Bapak Ibu, saking seringnya saya selalu dapat door prize, saya diundang di acara Telkom waktu itu, ya Telkom ya. Saya baru ngomong beberapa hari sebelumnya, handphonenya bagus ya, tapi harga puluhan juta ngapain beli, keluarin uang puluhan juta hanya untuk itu doang, ngapain gitu. Terus saya cuma ngomong, handphonenya bagus ya, iya. Dikasihlah door prize Bapak Ibu. Tapi karena ganjil genap waktu itu, saya bilang sama istri saya yang harus pulang nih nanti kenal ganjil genap. Istri saya bilang, ya itu door prize kan belum, kamu kan pasti dapat. Dia ngomong gitu. Karena udah tahu setiap door prize pasti saya dapat. Saya bilang, kali ini relain aja lah udah, karena ganjil genap. Itu daerah Senayan, nanti saya tangkap polisi gak enak gitu. Oh ya udah. Pas saya mau jalan, Bapak Ibu, door prize dimulai tapi kan saya udah harus buru-buru. Saya jalan keluar, pengkhotbahnya saya kenal banget sama Tuhan ini. Pengkhotbahnya, peluk saya, mau kemana kamu? Dia peluk saya, buru-buru amat. Kak, itu ganjil genap, saya mau ini. Lagi ngomong ganjil genap, nomor undian sekian, 2 ini disebut langka. Saya bilang, Kak sebentar itu saya punya nomor. Saya balik lagi saudara, dengan pedenya saya bisa begini. Terus bilang gini, emang bintang tamu boleh? Ya boleh dong, kan saya juga gak setting saya bilang. Dibuka, tahu gak apa isinya saudara? Handphone yang saya omongin. Saya gak mau bicara soal handphonenya, no. Tapi Tuhan tahu yang terbaik untuk saudara. Saya ngomong lagi. Handphone ini keluaran terbaru, bagus ya. Lagi-lagi puluhan juta. Ngapain ngeluarin uang untuk beli begitu? Di Surabaya ini banyak banget peristiwa itu Bapak Ibu. Saya diundang, saya yakin belum cerita di sini. Saya diundang pelayanan ke Sampit. Biasanya Jakarta Sampit direct. Tapi tiba-tiba karena sudah pandemi, Jakarta Sampit gak ada lagi om. Jadi Jakarta ke Palangkaraya, dari Palangkaraya naik mobil 5-6 jam, kurang lebih ke Sampit. Atau Kak Michael mau gak transit Surabaya? Rutenya gimana? Jakarta jam 6 pagi, tiba di Surabaya jam 7-an, lalu jam 1 siang ke Sampit. Saya bilang ngapain saya berjam-jam di sana? Aduh gak bisa deh, tapi naik mobil juga waktu itu back pain saya lagi kambuh. Istri saya cuma ngomong gini, kalau apapun yang terjadi itu pasti ada maksud Tuhan. Kalau kamu harus transit di Surabaya, pasti ada maksud Tuhan. Dalam hati saya maksud apa? Berjam-jam saya harus nunggu kan ngapain om? Kita kan belum kenal, kalau udah kenal mah saya mampir ke sini. Kan belum kenal. Terus saya bilang ngapain? Ya udah singkat cerita akhirnya ya udahlah. Jam 6 terbang sampai jam 7. Udah jam 7 begini bingung ngapain di bandara masih jam 1. Saya harus cerita ini, saya suka soto Cak Har. Ini gak ada maksud loh ya, memang saya harus cerita. Saya suka soto Cak Har. Yang di Mer. Dia tutup jam 3 pagi Cek. Saya tahu dia jam berapa tutup, jam 3 pagi. Bukanya jam 6 pagi kalau gak salah, pokoknya cuma tutup berapa jam. Mohon maaf saya tahu. Terus saya pikir ya udah tinggalin tas sebentar, saya pergi ke Cak Har, gak ada ditemenin siapapun. Saya duduk nunggu transit lama banget, saya nunggu lagi makan soto enak-enakan. Tiba-tiba ada seorang bapak begini, dia pukul meja saya. Hei, kamu Michael Panjaitan kan? Saya bingung, ini mau kenalan atau mau ngajak perang? Terus saya bilang, iya Pak, ini cara Tuhan. Loh kenapa? Tahu gak Bapak Ibu udah cerita apa? Dia ini salah satu pengacara terkenal di sini. Salah satu timnya Bang Hotma Hutapea, almarhum. Dia salah satu pengacara hebat di sini. Terus dia ini
Beberapa waktu sebelumnya saya pelayanan di salah satu gereja yang ada di Tunjungan Plaza, saudara. Ibadah pertama kedua saya ibadah kedua ketiga istirahat, pelayanan, ibadah 4 istirahat, ibadah kelima pelayanan lagi. Waktu saya istirahat Om, saya bilang begini, aduh pengen istirahat tapi saya pengen ikut ibadah. Jadi maksudnya gak pelayanan, pengen ibadah aja, menikmati ibadah dulu gitu ya. Duduklah saya di depan. Waktu saya duduk depan, ini Bapak Gembala lewat terus nanya, ngapain kamu di sini? Mau ibadah Om, maksudnya kan lagi istirahat, cuman ibadah 2-3, nanti ibadah 4 lanjut. 2-3, 4 istirahat, nanti 5 lanjut lagi. Tahu gak Bapak Ibu dia ngomong apa? Gak ada istirahat, hamba Tuhan kok istirahat, ayo naik pelayanan. Terus saya bilang ngapain saya Om? Ngapain kayak kamu kesaksian kayak apa kayak? Kesaksian lah saya, terpaksa Bapak Ibu. Saya lagi kesaksian tentang bagaimana pertolongan Tuhan sama kami, gak masuk akal. Ternyata waktu itu bapak ini, dia bukan jemaat situ, tapi waktu itu dia lagi ada ngurus klien di sana. Dia tanya asistennya, ada gereja nggak di sini? Ada, lantai sekian. Pergilah mereka. Pas dia datang, pas saya kesaksian Om. Dan saya kesaksian itu beberapa hari kemudian dia ngalami hal yang sama. Setelah dia ngalami hal yang sama, dia mimpi. Ini kan live streaming, saya berani menyaksikan ini. Kenapa? Dia ini ceritanya, dia mimpi. Di mimpi itu dia ketemu sama orang dan ngomong begini. Kamu beli handphone ini, tipe ini, kasih ke Michael Panjaitan. Dia bangun ngomong ke istrinya, kan kita gak kenal Michael, dia tuh cuma datang doang ngeliat doang begini. Mana kenal Michael Panjaitan itu siapa? Istrinya cuma bilang, kalau emang Tuhan mau memberkati Michael akan ada caranya. Yang penting bergerak dulu. Geraknya gimana? Dia pergi ke toko handphone, dia beli handphone itu Om. Dia beli handphone itu, disimpan di mobilnya sekian lama. Tiba-tiba waktu saya makan soto cahar kesukaan saya itu saya lagi makan, tiba-tiba dia datang. Dia juga ternyata suka Cak Hari ini. Ini Cak Hari ini senang banget nih saya promosi ini. Lagi makan. Terus dia gak nyangka ini Michael Panjaitan beneran. Ini cara Tuhan. Dia minta asistennya, ambil itu. Apa? Dia kasih handphone yang saya ngomong beberapa waktu sebelumnya. Saya kabarin istri saya. Yang gini. Istri saya bilang gini, tuh kan kalau kamu gak mau transisi itu dapat iPhone gak? Dapat handphone gak? Enggak. Oh iya, respon yang benar, bukan soal barangnya, no. Tapi tentang bagaimana Tuhan tahu yang terbaik, Tuhan tahu yang saudara butuhkan. Bahkan saudara gak ngomong pun dia tahu untuk melakukan bagiannya dalam hidup saudara. Hormati Tuhan, kasihi Tuhan. Susah menghormati Tuhan, susah mengasihi Tuhan dalam keadaan tertekan, dalam keadaan pergumulan. Dalam keadaan situasi yang berat. Seperti yang mama saya alami. Hari ini mama saya cuma bilang ini, sembuh gak sembuh ya urusannya Tuhan. Kecewa? Enggak. Menyerah? Enggak. Berserah. Kalau hari ini gak mati pun one day akan tetap mati. Namanya manusia pasti meninggal. Tapi bagaimana selama kita hidup tetap kita menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan berkata Tuhan Yesus baik dalam segala hal. Ada Tuhan yang pegang kendali saudara. Orang yang menghormati Tuhan seperti Ayub gak akan kecewa sama Tuhan. Dia lebih takut mengecewakan Tuhan daripada mengecewakan manusia. Makanya dia sampai ngomong sama istrinya, kamu kayak orang gila. Oh dihina. Tapi lebih baik orang itu kecewa daripada Tuhan yang kecewa terhadap respon saya. Itu yang dipikiran Ayub. Dia lebih takut mengecewakan Tuhan daripada mengecewakan manusia. Menghormati Tuhan akan berkata apa dalam pergumulannya? Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku
ku pegang padamu Tuhan yang setia. Penghormatan saudara kepada Tuhan, cinta saudara kepada Tuhan gak akan pernah ditentukan sama situasi hidup saudara. Masalahmu boleh tetap ada, pergumulanmu boleh tetap ada, tapi engkau akan tetap memilih untuk percaya bahwa Dia Tuhan yang gak akan meninggalkan saudara. Engkau akan berkata, selama ada Tuhan yang menyertai saya, semuanya akan baik-baik saja. Akan ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Selalu kami katakan, kami selalu berdoa dan kami katakan sama istri saya, hidup kita akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Hidup saudara akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bahwa Tuhan yang saudara sembah di tempat ini adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang gak pernah mengecewakan saudara. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung tetap percaya, sekalipun di lembah gelap, ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku, tetap percaya rencanamu terindah. Rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara mau belajar untuk mengakui kedaulatan Tuhan, ini yang dikatakan Ayub, masalah boleh ada, tapi tetap engkau Tuhan tidak pernah berubah. Masalah yang dialami Ayub ketika dia belajar menghormati Tuhan, membuat dia mengenal siapa Tuhan yang dia sembah. Pergumulan saudara yang saudara hadapi hari ini ketika kau memilih untuk menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan dalam segala situasi, itu akan membawa saudara ke dalam satu pengalaman. Engkau mengenal Tuhan yang kau sembah. Dia Tuhan yang gak pernah meninggalkan. At the end of the story, akhir ceritanya apa? Hidup Ayub dipulihkan. Sehingga Ayub bisa berkata, dulu aku mengenal Tuhan dari cerita orang. Aku mengenal engkau dari cerita orang. Mungkin saudara berkata, ya aku sudah dengar banyak kesaksian. Banyak banget kesaksian orang ditolong Tuhan. Tapi aku kapan? Seperti Ayub. Dia berkata, sekarang aku mengalami Tuhan, melihat engkau, mengenal engkau dengan mata kepalaku sendiri. Dan tidak ada satupun rancangan rencanamu yang gagal. Itu kata Ayub. Dia semakin mengenal Tuhan yang dia sembah. Hari ini saya berdoa untuk apapun yang kau hadapi hari ini Bapak Ibu. Situasi berat, situasi sulit sekalipun. Engkau akan semakin mengenal bahwa Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan yang tetap pegang kendali hidup saudara. Tuhan yang tetap punya kuasa. Tuhan yang tetap punya rancangan yang terbaik, yang terindah dalam hidup saudara. Dan saya berdoa setiap kita akan mengalami rancangan Tuhan yang sempurna. Setiap kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Setiap kita akan mengalami kasih setia Tuhan. Kapan? Waktunya Tuhan. Caranya Tuhan. Bukan caranya kita. Bukan waktunya kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.